Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap pengurus Masjid Ibadur Rahman, ketua beserta jajarannya. Yang kami hormati para panitia Ramadan, yang kami muliakan imam masjid, para alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai, ketua RT, ketua RW, ketua pemuda, ketua majelis ta'lim, orang-orang tua kami yang didahulukan selangkah, yang ditinggikan seranting, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqamah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat fardu isya dan tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Ibu-ibu sehat Bu? Alhamdulillah, udah keluar THR dah. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang ditetapkan oleh panitia Ramadan, bahwasanya tema santapan rohani Ramadan kita pada malam hari ini yaitu adalah Syawal sebagai bulan peningkatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan yang hari ini kita berada di dalamnya sudah di akhir-akhir Ramadan, sudah di penghujung bulan suci Ramadan. Bahkan yang ke masjid pun ini sudah banyak peningkatan, banyak kemajuan, ya, sudah mulai maju softnya. Itu artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Ramadan yang kita selama ini berada di dalamnya, kita senantiasa termotivasi untuk beribadah. Kita senantiasa bersemangat untuk beribadah. Salat yang biasanya dilakukan mungkin di rumah, ketika Ramadan datang, maka kita berbondong-bondong menuju ke masjid. Mulai dari maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, semua kita lakukan di masjid. Kemudian yang selama ini mungkin jarang puasa sunnah, ketika Ramadan datang semuanya wajib berpuasa. Yang biasanya tidak pernah menghidupkan malam dengan qiyamul lail, selama Ramadan maka kita semua juga bersemangat menghidupkan malam-malam dengan qiyamul lail. Terlebih hari ini kita berada di 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Masing-masing kita berlomba-lomba untuk mendapatkan malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Kejarlah olehmu malam-malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Ramadan merupakan bulan tarbiyah. Ramadan merupakan bulan tempat kita melatih diri, membiasakan diri untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harapannya ya, ketika Ramadan ini kemudian berlalu, Ramadan ini telah berakhir, maka apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita latih selama bulan suci Ramadan ini, hendaknya kita terus lakukan di 11 bulan yang akan datang. Namun kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita malah sedikit goyah kita ya. Ketika Ramadan semangat ke masjid, di luar Ramadan sudah mulai berkurang semangatnya. Tapi kalau jamaah Masjid Ibadur Rahman kayaknya tidak. Terus bersemangat insyaallah. Amin. Maka Syawal yang nanti akan datang ya, Idul Fitri yang sebentar lagi akan hadir di hadapan kita. Ketika seseorang yang dikategorikan betul-betul mendapat kemenangan di hari yang fitri itu adalah ketika mereka menjadikan Ramadan itu sebagai bulan tarbiyah, bukan sebagai bulan yang hanya sekedar melakukan rutinitas saja. Kalau Ramadan ini hanya sebatas rutinitas saja, ya, puasa orang, puasa kita. Tarawih orang, tarawih kita. Iktikaf orang, iktikaf kita. Kalau hanya sebatas seperti itu saja, maka nanti dikhawatirkan berlalu Ramadan ini, kita justru tidak bertambah keimanan, tidak bertambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting sekali kita untuk mempertahankan ibadah amal soleh yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini. Maka agar kemudian ibadah kita nanti di luar Ramadan terus meningkat. Ibadah kita di luar bulan suci Ramadan nanti terus bertambah ya. Bertambah secara kuantitas dan bertambah pula kualitasnya ya. Maka di dalam diri kita perlu kita tanamkan yang pertama, kata para ulama, agar ibadah itu kemudian terus bertambah. Yang pertama, datangkan niat yang kokoh untuk terus istiqomah di dalam beribadah. Kalau sudah ada niat yang tulus untuk istiqomah di dalam beribadah, di dalam beramal soleh, maka dia tidak akan peduli lagi. Mau itu Ramadan, mau itu Syawal, mau itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan sebagainya, maka dia akan terus termotivasi untuk beribadah. Apalagi ketika seseorang kemudian dia memahami fadilah keutamaan dari istiqomah di dalam beribadah itu yang sangat luar biasa, maka dia akan terus termotivasi untuk beribadah. Sekali waktu Rasul itu ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan." Sampaikan, katakan kepadaku ini ya Rasul, satu nasihat, satu perkataan di dalam Islam, la as'alu ghairaka, yang aku tidak pernah tanyakan lagi selain kepada engkau. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumastaqim, dan kemudian beristiqomahlah dengan perkataan tersebut. Kalau sudah kita meyakini keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berusaha merawat keimanan itu di dalam diri kita, maka yakinlah setiap ibadah yang kita kerjakan, amal soleh yang kita kerjakan, kita tidak pernah lagi memandang fadilah dan keutamaannya, tetapi kita justru memandang bahwasanya ibadah dan amal soleh itu merupakan suatu kelezatan yang terus ada di dalam diri kita agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini perlu dilatih. Orang kalau biasanya sudah terlatih dengan satu ibadah, ya, misalnya bapak-bapak nih yang ada di sini, ibu-ibu juga yang saya yakin nih sudah terbiasa semuanya dengan sholat berjamaah. Ya. Kalau sudah terbiasa dengan sholat berjamaah, ya, jangankan meninggalkan sholat, bahkan meninggalkan sholat jamaah saja, ya, tidak berjamaah dia sholat, akan ada rasa yang tidak nyaman di dalam hatinya. Begitulah seseorang kalau sudah terbiasa dalam satu ibadah.
Maka untuk melatih kebiasaan itu datang, kita mesti memaksa diri kita, dan salah satu cara untuk memaksa ibadah itu adalah di bulan suci Ramadan ini. Kita harus paksa diri kita bangun subuh. Ya, niatnya mau sahur, tapi tidak sahur saja. Kita gunakan sebelumnya untuk qiyamul lail. Ya. Maka nanti di luar Ramadan, insya Allah akan terbiasa. Sama dulu kita, Pak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, baru-baru masuk pesantren, berat sekali rasanya bangun subuh. Ya. Bangun jam 3 subuh, waduh berat. Tapi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya, sudah terbiasa. Ya, makanya kadang-kadang ibadah itu harus dipaksakan untuk awalnya, dan nanti pada akhirnya kita akan menjadi terbiasa. Dan kalau sudah terbiasa ini, maka kita insya Allah akan istiqamah di dalam beribadah. Dan ketika orang sudah istiqamah di dalam beribadah ini, maka kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya, ya, amalannya tidak banyak, tetapi ketika rutin, konsisten, istiqamah dilakukannya, maka itu adalah amalan yang terbaik. Maka kata para ulama juga menyampaikan bahwasanya al-istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah yang ada pada orang-orang soleh dan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian agar hati ini senantiasa istiqamah. Tadi kan harapan kita setelah Ramadan berlalu, ibadah kita terus meningkat. Agar kemudian ibadah ini terus meningkat, maka yang mesti kita datangkan di dalam hati kita adalah niat yang kuat, azam yang kuat untuk istiqamah di dalam beribadah. Nah, salah satu cara untuk kita menggapai keistiqomahan di dalam beribadah itu adalah, yaitu kata para ulama, kita mesti mendawamkan atau rutin untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berzikir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena zikir itu merupakan amal yang sangat diprioritaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak hanya itu, ya. Ketika seseorang berzikir, maka konektivitas dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terputus. Tidak akan ada orang yang lisannya rajin berzikir, dia mau berbuat zalim. Tidak akan ada orang yang lisannya rajin berzikir, dia mau berbohong, dia mau menipu, dia mau melakukan segala bentuk kemaksiatan. Ya, maka ketika seseorang ingin mendapatkan keistiqomahan di dalam beribadah, terus hari-harinya itu diiringinya dengan zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali waktu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang sahabat datang kepada baginda Rasul. Sahabat ini tergolong dari Arab Badui, ya. Arab Badui itu, Bapak Ibu, dia berperawakan tinggi besar dan kulitnya sedikit agak gelap. Kalau Bapak Ibu pernah pergi haji atau umroh, biasanya travel ada bawa jalan-jalan ke peternakan unta. Biasanya yang menggembala unta ini orang-orang Arab Badui. Nah, sahabat Arab Badui ini datang kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya." Sesungguhnya aku ini, ya Rasul, sudah banyak sekali mendapatkan syariat Islam darimu. Syariat puasa, syariat zakat, haji, umrah, berbuat baik kepada orang lain, berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Maka fa'akhbirni ya Rasul, sampaikan kepadaku an atasyabatu, di mana yang mesti aku prioritaskan dari segala bentuk amal ibadah ini. Maka kata baginda Rasulullah SAW menjawab, la tazulu lisanuka ratban an dzikrillah. Jangan pernah engkau berhenti membasahi lisanmu, lidahmu untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali macam-macam zikir, ya. Ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga istighfar kalau kita mau lazimkan setiap harinya. Juga bisa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita membaca Al-Qur'an, itu pun juga sebagai bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita melaksanakan ibadah salat, ya. Salat sunat yang kita kerjakan juga merupakan satu zikir, suatu tempat untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harapannya, ya,
Seperti kita berharap kepada anak kita yang telah melewati satu fase ujian di sekolahnya, maka tahun ini mungkin dia mendapat peringkat 5, harapannya tahun depan mendapat peringkat 1. Nah, begitu juga dengan kita. Kita sudah melalui Ramadan ini. Kita sudah ditempa oleh pendidikan yang ada di bulan suci Ramadan ini. Harapannya berlalu Ramadan ini, maka bukan berlalu ibadah kita. Bukan lewat ibadah kita. Melainkan adalah apa? Yaitu terus meningkat. Ketika ibadah amal soleh yang kita kerjakan ini kemudian terus meningkat, terus menjadi ibadah yang memiliki kualitas dan kuantitas yang terbaik, maka yakinlah di situ Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keistiqomahan di dalam hati kita. Ketika seseorang sudah istiqomah ini, maka yakinlah ketika kelak di detik-detik dia akan meninggal dunia, detik-detik sakaratul mautnya, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan 2 malaikat kepadanya dan membimbing ia agar kemudian menjadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, mereka yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan mereka, tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah dengan perkataan itu, teguh pendiriannya dengan perkataan tersebut, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan diturunkan kepada mereka malaikat. Dalam tafsirnya Buya Hamka menjelaskan, malaikat ini turun ketika saat orang yang istiqomah itu dalam detik-detik sakaratul mautnya. Wa absyiru bil jannah, dan dikatakan kepadanya kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan berakhirnya Ramadan ini masuk kita kepada bulan Syawal dan selanjutnya kita senantiasa mampu meningkatkan ibadah dan tentunya kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita diberi kabar gembira dengan kematian yang indah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datang dari Allah, yang salah pasti datang dari diri pribadi kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.